Tapi saya di situ tambah rusak. Kalau agama saya nggak tahu agama, sholat aja nggak kan gitu. Saya nggak sholat, apalagi ngaji. Pokoknya nggak ada hari tanpa minum. Merokok itu saya itu 1 hari 1 malam 3 bungkus rokok. Bahkan teman yang saya satu lain itu, wah Arman sholat. Yang lebih merinding saya itu dijak ngaji ke Solo. Saya dulu itu dari kecil saya itu pemerantau. Saya itu lulus SMP itu langsung merantau ke Jakarta. Terus saya itu di Jakarta itu merantau di pembangunan itu, di bangunan proyek itu. Ya namanya di proyek kan, namanya orang kan banyak yang itu, ada yang bagus, ada yang enggak kelakuannya. Saya itu dari situlah saya itu mengenal yang enggak bagus lah, yang bagus. Terus saya itu berkumpul sama orang-orang yang enggak bagus. Terus saya itu di proyek enggak maksimal lah. Saya itu terus pulang. Terus merantau lagi itu ke Pracimantoro. Ya di Pracimantoro ini saya itu dibawa saudara saya dulunya, dibawa saudara saya ke Praci, dikasih itu namanya kerjaan, dicarian kerjaan lah gitu. Ya dicarian kerjaan di Praci, saya itu di kuli perkayuan itu, tempat gelondong kayu itu. Tapi saya di situ tambah rusak. Saya itu disitulah saya itu jadi orang nggak bagus lah. Kalau agama saya nggak tahu agama, sholat aja nggak kan gitu. Saya nggak sholat, apalagi ngaji. Saya itu di situ udah tiap hari minum minuman. Pokoknya nggak ada hari tanpa minum. Di tempat kayu kan biasanya saya itu kalau minum kan kuat, badan jadi kuat gitu, nggak ada capeknya kan gitu. Tiap hari semakin lama saya itu disitulah perjalanan saya 2 tahun. Sehabis 2 tahun itu saya itu pindah kerjaan lagi. Bahkan saya itu dapat uang itu saya kasih istri itu, saya pinta lagi buat judi. Kadang istri marah, punya uangnya kemana kan gitu. Terus saya itu kalau judi nggak pernah menang. Perjudian terus, nggak ada uang. Ngerokok itu saya itu 1 hari 1 malam 3 bungkus rokok yang salam itu. Saya itu hampir badan saya itu sesek. Tapi saya juga dikasih tahu sama istri saya itu bilang suruh sedikit demi sedikit berhenti merokok, kan itu kan sakit. Saya itu terus habis itu saya itu masih marah-marah, namanya juga kerja, saya itu harus ngerokok gitu ya. Saya itu harus ngerokok, namanya juga kerja, masa ngerokok aja nggak boleh kan gitu. Saya itu mendengar kajian lewat radio. Awal mulanya si bos saya itu kan naik haji itu kan. Terus awalnya itu nemenin saudara-saudaranya di tempat itu, terus latihan Iqro'an kan gitu. Lama-lama ada radio itu tadi, radio Persada kalau nggak salah itu ada kajian bagus katanya kan gitu. Ada kajian bagus. Saya itu mendengarkan tapi masih bingung. Saya juga ngaji enggak, sholat juga enggak. Jadi saya itu di Praci itu jelek juga di Praci ini, alhamdulillah bagus juga di Praci ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hasil majemuk. Terus saya itu disitulah kenal radio MTA. Itu juga belum paham, Mas. Terus saya itu mendengarkan ada tanya jawab apa surat apa gimana gitu. Terus dibaca saya itu mendengarkan, buka ayat-ayat, alhamdulillah saya itu tahu, oh kajiannya kayak begini. Terus saya itu teman-teman saya pada ngajain sholat, ayo sholat gitu.
saya itu ragu-ragu, saya sholat itu ntar diketawain nggak gitu. Saya itu masuk masjid pertama itu berdebar-debar gitu, masuk karman sholat kan gitu. Tiap harinya kayak begitu, minum-minuman nggak berhenti, judi, gemeter saya diajakin itu pertama gemeter, kedua diajak lagi, ketiga ajak lagi. Bahkan teman yang saya satu lain itu, wah karman sholat, bulan itu saya wedi, takut, rasa takut. Terus lama berjalannya waktu, saya itu mendengarkan terus kajian. Ya, terus kajian itu, terus saya dengarkan itu, punya radio kecil saya setel. Kajiannya semakin saya tahu. Saya sholat, terus saya ikut sholat terus. Terus saya itu yang lebih merinding saya itu dijak ngaji ke Solo. Saya itu udah bangga ke Solo itu, tahu kajian kok kayak gitu. Pertama ke Solo itu kajian kayak begitu, saya baru tahu kajian di Solo itu. Terus lama terus saya itu di Pracimantoro itu agak gimana ya, namanya juga kajiannya kan bedanya itu apa yang dialami orang-orang itu beda Pak. Bedanya gini, saya itu kalau di tempat-tempat orang sini di Pracimantoro itu entengan Pak, ringan gitu Pak. Entengan itu kalau di tempat saudara, tempat tetangga kan saya itu tukang wedang gitu ya Pak. Tukang wedang itu di dapur dimanapun itu saya kan di situ. Terus saya itu semakin lama kok semakin di tempat ngaji itu kalau gini nggak ada tuntutannya nggak dilakukan kan gitu. Semakin lama saya itu saudara saya pokoknya rintangan dan hambatan itu saya itu banyak sekali di pengajian nih, banyak sekali. Semakin bertambah cobaan terus. Saya itu semakin semangat. Apalagi saya ke Solo itu rasanya itu hati saya ngaji itu. Terus saya sampai rumah itu saya itu bilang sama istri saya, alhamdulillah tempat kajiannya bagus, alhamdulillah. Saya itu baru tahu ini tempat kajian MTA itu. Semakin lama semakin saya itu memperkuat hati saya. Saya itu yang dulunya kayak gitu, di tempat-tempat saudara itu ada yang kurang seneng, namanya juga kesono kesini. Kalau ada acara-acara kayak gitu, bangsana itu ya namanya juga yasinan gitu aja lah. Itu saya itu di pokok lah, di dapur lah. Biasanya ada, kok nggak ada gimana kan gitu. Ya itu namanya kayak gitu, saya udah nggak menjalankan. Terus saya itu sampai saya itu saking sengitnya itu. Waktu kalau di sini modelnya kan gini. Kalau di Pracimantoro khususnya di Belik sini kan ntar kalau ada acara itu kan dikasih seragam gitu. Ya seragam yasinan lah gitu. Saya itu gak ikut yasinan itu, diambil, dipinta lagi. Saya hampir gimana mau dipinta, gak boleh gimana, namanya juga cuman baju kan gitu. Saudara saya yang ngaji itu semuanya itu saya ambil. Katanya yang punya rumah itu saudara saya itu dikasih yang mau aja, yang mau kesini maksudnya gitu. Saya tarik semua, kalau nggak 7 orang kalau nggak salah, yang saya tarik 7 orang itu saya taruh kardus gitu. Itu kan dulu saudara yang kayak begitu ya udah nggak apa-apa saya kan gitu. Terus alhamdulillahnya lagi
Sekarang saya udah ngaji, udah alhamdulillah udah sama-sama tahu. Bahkan yang namanya juga itu yang tempat atur-atur yang manggil itu kan udah saya kasih tahu. Pokoknya yang kayak begini saya nggak usah diajak, saya kan gitu. Semakin tahu, semakin alhamdulillah. Kalau ada acara-acara begitu, saya itu udah ditinggalkan. Yang saya rasakan perubahan saya, alhamdulillah senang. Terus saya itu sama keluarga, sama istri itu beda banget. Misalnya saya itu kerja cari uang, meskipun itu sedikit, meskipun itu banyak, itu kan saya kasih istri itu senang. Kayak dulu kan dikasih, diambil lagi, dipinta lagi gitu, minta lagi buat judi. Sekarang itu alhamdulillah udah sama-sama bersyukur, sama-sama ngaji, alhamdulillah sudah sama-sama mengerti lah, udah sama-sama paham. Saya itu juga dulunya kayak begitu, saya itu bangganya lagi itu. Namanya juga saya itu berbuat buruk, berbuat kayak gitu aja berani, apalagi ini yang perbuatan kayak begini. Saya itu merasa alhamdulillah udah merasa tenang. Harapan saya pendengar dan pemirsa semuanya, ayo ikut ngaji lah, ngaji memperbaiki diri. Khususnya teman-teman saya yang dulunya kayak begitu, sekarang juga ada yang berubah. Ngaji itu seperti apa? Marilah kita cari ilmu ngaji. Mudah-mudahan diberi banyak hidayah kita di kajian itu. Yang dulunya nggak tahu apa-apa, sekarang alhamdulillah memperbaiki diri lah gitu. Saya Karman dari Wonogiri untuk Titik Balik Persada FM.